Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, dan kepada baginda Muhammad SAW senantiasa kita bersalawat. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan salah satu materi dari mata kuliah komunikasi pemasaran, yaitu periklanan. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, dan adapun rekan-rekan saya yaitu Iwi, Basri, dan Windy. Baiklah, selanjutnya kita simak video. Pengertian periklanan. Periklanan adalah penggunaan media untuk memberitahukan kepada konsumen tentang sesuatu dan mengajak mereka melakukan sesuatu. Dari mata seorang konsumen, iklan merupakan suatu sumber informasi atau hanya suatu bentuk hiburan. Sedangkan pandangan sosial, iklan adalah suatu bentuk jasa suatu kelompok masyarakat. Adapun tujuan dari periklanan yaitu periklanan memiliki 3 tujuan dasar: memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan audiens yang ada di saat ini dan pelanggan potensial. Menginformasikan melalui iklan, perusahaan menciptakan kesadaran tentang merek, produk, atau perusahaan. Mereka mengumumkan produk baru atau yang sudah ada dan memberitahu tentang harga, manfaat, fitur utama, dan lokasi di mana pelanggan dapat membeli. Selanjutnya, mengingatkan. Perusahaan mengingatkan kembali audiens tentang ketersediaan produk. Konsumen masih dapat dan mungkin tersedia di toko-toko di lingkungan mereka. Selanjutnya, membujuk. Perusahaan mencoba membujuk pelanggan untuk membeli dan menggunakan produk. Dengan iklan, mereka memulai persepsi, meningkatkan citra produk, dan mempengaruhi konsumen agar mengambil tindakan tertentu. Perusahaan menonjolkan keunggulan produk dan mengklaim produk mereka melakukan lebih baik daripada produk pesaing. Karakteristik periklanan. Yang pertama, bentuk berbayar. Periklanan mengharuskan pengiklan atau biasa disebut sponsor untuk membayar jika membuat pesan iklan, untuk membeli slot media iklan, dan untuk memantau upaya periklanan. Kedua, alat promosi. Periklanan adalah elemen dari bauran promosi satu perusahaan. Ketiga, komunikasi satu arah. Periklanan adalah komunikasi satu arah di mana merek perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan melalui media yang berbeda. Keempat, pribadi atau non-pribadi. Iklan dapat bersifat non-pribadi seperti dalam kasus TV, radio, atau iklan surat kabar, atau sangat pribadi seperti dalam kasus media sosial dan iklan berbasis keyakinannya. Selanjutnya, jenis periklanan. Pertama, iklan baris atas mencakup aktivitas yang sebagian besar tidak ditargetkan dan memiliki jangkauan yang luas. Contoh iklan baris atas adalah iklan TV, radio, dan surat kabar. Kedua, iklan baris di bawah mencakup aktivitas yang berfokus pada konversi yang diarahkan ke kelompok sasaran tertentu. Contoh iklan di bawah garis adalah baliho, sponsor, iklan di dalam toko, dan lain-lain. Ketiga, iklan cetak. Iklan koran seperti iklan koran, majalah, dan brosur. Keempat, iklan siaran seperti iklan televisi dan radio. 5, iklan luar ruang seperti penimbunan spanduk, bendera, bungkus, dan lain-lain. 6, iklan digital. Iklan yang disampaikan melalui internet dan perangkat digital. 7, integrasi produk atau merek. Jadi penempatan produk di media hiburan seperti acara TV, video, YouTube, dan lain-lain. Pentingnya periklanan. Periklanan memainkan peran yang sangat penting di era persaingan saat ini. Periklanan adalah satu hal yang telah menjadi kebutuhan bagi semua orang di kehidupan saat ini, bagi produsen
produsen, pedagang, atau pelanggan. Periklanan adalah bagian penting. Berikut ini yang menjadi alasan mengapa periklanan itu sangat penting bagi perusahaan maupun pelanggan. Yang pertama, iklan penting bagi pelanggan. Bayangkan saja, televisi atau koran atau saluran radio tanpa iklan. Tidak ada yang bisa membayangkan hal ini. Periklanan memainkan peran sangat penting dalam kehidupan pelanggan. Pelanggan adalah orang yang membeli produk hanya setelah mereka mengetahui produk yang tersedia di pasar. Yang kedua, iklan penting bagi penjual dan perusahaan yang memproduksi produk. Jelas sekali bahwa periklanan memainkan peran yang sangat penting bagi produsen dan penjual produk karena alasan-alasan berikut ini, yaitu iklan membantu meningkatkan penjualan. Periklanan membantu produsen atau perusahaan untuk mengetahui pesaing mereka dan merencanakannya untuk memenuhi tingkat persaingan. Jika ada perusahaan yang ingin memperkenalkan atau meluncurkan produk baru di pasar, iklan akan menjadi landasan bagi produk tersebut. Iklan membantu membuat orang sadar akan produk baru sehingga konsumen datang dan mencoba produk tersebut. Periklanan penting bagi masyarakat. Periklanan membantu mendidik orang. Ada beberapa masalah sosial juga seperti pekerja anak, konsumsi minuman keras, pembunuhan anak perempuan, merokok, pendidikan keluarga berencana, dan lain-lain. Dengan demikian, iklan memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat. Pentingnya iklan bagi perusahaan mengingatkan konsumen dan prospek konsumen mengenai manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan, membangun dan mempertahankan identitas perusahaan, meningkatkan reputasi perusahaan, mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang keuntungan menggunakan periklanan. Yang pertama yaitu mengurangi biaya per unit. Daya tarik iklan yang luas meningkatkan permintaan akan produk yang menguntungkan organisasi karena memanfaatkan skala ekonomi. Yang kedua, membantu dalam membangun merek. Iklan bekerja secara efektif dalam membangun merek. Merek yang mengiklankan lebih disukai daripada yang tidak. Yang ketiga, membantu meluncurkan produk baru. Meluncurkan produk baru itu mudah bila didukung oleh iklan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pelanggan yang ada pada merek. Iklan meningkatkan kepercayaan pelanggan yang ada pada merek karena mereka merasa bangga ketika mereka melihat iklan produk atau merek yang mereka gunakan. Yang kelima, membantu mengurangi perputaran pelanggan. Iklan strategis untuk penawaran baru dan layanan yang lebih baik membantu mengurangi perputaran pelanggan. Yang keenam, menarik pelanggan baru. Iklan yang menarik membantu merek dalam mendapatkan pelanggan baru dan mengembangkan bisnis. Dan yang ketujuh, mendidik pelanggan. Iklan menginformasikan kepada pelanggan tentang berbagai produk yang ada di pasar dan juga mendidik mereka tentang apa yang harus mereka cari dalam produk yang tepat. Selanjutnya, kekurangan periklanan. Yang pertama yaitu meningkatkan biaya. Periklanan adalah pengeluaran untuk bisnis dan ditambahkan ke biaya produk. Biaya ini akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Yang kedua yaitu membingungkan pembeli. Terlalu banyak iklan dengan klaim serupa seringkali membingungkan pembeli tentang apa yang harus dibeli dan haruskah ia membeli produk tersebut atau tidak. Yang ketiga, terkadang menyesatkan. Beberapa iklan menggunakan strategi cerdas untuk menyesatkan pelanggan. Yang keempat, hanya untuk bisnis besar. Periklanan adalah urusan yang mahal dan hanya bisnis besar yang mampu membelinya. Hal ini membuat usaha kecil keluar dari persaingan dengan usaha besar yang menikmati monopoli di pasar. Yang kelima, mendorong penjualan produk inferior. Iklan efektif bahkan mengarah pada penjualan produktif inferior yang tidak bagi konsumen. Demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya.
Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.